Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati dan berkahi Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, pada kesempatan hari ini kita kembali bisa berjumpa dan bertatap muka dan berangka untuk sedikit mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan. Salah satu di antaranya adalah tentang apa yang dikenal oleh masyarakat kita dengan istilah imsak. Biasanya kalau di corong-corong masjid itu ada pengumuman imsak orang 10 menit, imsak orang 5 menit. Kemudian setelah tiba waktunya ada bunyi sirine atau bunyi tarhim, biasanya di masjid-masjid. Nah, lalu bagaimana sebenarnya imsak ini dalam tinjauan fikih? Wallahu a'lam, dulu yang pertama kali menciptakan imsak ini siapa? Kami juga belum tahu. Tetapi kita berhusnudzon, berbaik sangka. Mungkin yang menciptakan pertama kali imsak itu bermaksud agar orang-orang yang berpuasa berhati-hati bahwa sebentar lagi mau masuk azan subuh. Mungkin seperti itu. Tetapi pada prakteknya ketika ada informasi bahwa imsak kurang 10 sampai 5 menit, itu orang-orang pada ketakutan. Ya, takut ketika imsak sudah berbunyi, tidak boleh makan, tidak boleh minum, bahkan tidak boleh hubungan suami istri. Dan itu yang pernah kami alami dulu waktu masih kecil. Ya. Jadi orang tua itu kalau sama anak-anaknya ada ngumpul sahur bersama gitu ya, ayo dulien sengakan, marina imsak. Ya. Ayo cepat makannya, cepat minumnya, nanti keburu imsak. Akhirnya kemudian anak-anak ini makannya ke susu-susu, Pak, terburu-buru. Ya. Begitu ya, sirine berbunyi, ya, orang tua kemudian mencegah. "Oi, tidak boleh minum, sudah imsak." Ya. Itu prakteknya demikian, Pak. Ya, ya meskipun mungkin barangkali maksudnya supaya berhati-hati karena waktu subuh mau masuk. Ya. Padahal di dalam syariat kita yang namanya imsak itu adalah tidak boleh makan dan tidak boleh minum, itu adalah ketika terbitnya fajar shodiq. Ya, kita bahas yang seminggu lalu, ya. Yaitu di mana di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau mengingatkan kepada kaum muslimin, inna bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu. Sesungguhnya Bilal itu ketika dia azan pada malam hari, ya, maksudnya azan pertama, maka makan dan minumlah. Ya. Makanya di sebagian kota, Pak, ya, itu kalau malam sekitar jam 3 itu ada azan, Pak. Di Surabaya itu ada azan pertama pada waktu malam jam 3. Ya. Banyak orang-orang kemudian kecele, dikira waktunya sudah subuh.
Begitu dilihat jamnya, loh, maghrib kok telok. Tapi sudah azan. Ya. Nah, akhirnya sempat ramai juga itu. Nah, akhirnya diberikan pengertian sama teman-teman, ya, sama orang-orang, sama kaum muslimin, bahwa mereka mencoba untuk mempraktekkan azan 1 kali, ya, pada jam 3 untuk mereka itu bangun sholat malam dan kemudian makan, kemudian minum sahur, Pak. Ya. Baru kemudian azan yang kedua, azannya Abdullah bin Umi Maktum, seorang laki yang buta. Kata beliau, hatta yu'azzina ibnu Umi Maktum, sampai Abdullah ibnu Maktum itu mengumandangkan azan. Maka berarti sudah masuk waktu subuh. Nah, jadi imsak itu jenengan masih boleh, ya. Makan masih boleh, minum masih boleh, hubungan suami istri pun juga boleh. Ya? Nah, tapi ada sebagian orang yang kemudian kebablasan, ya, membicarakan masalah imsak, sampai-sampai mereka mengatakan meskipun ketika azan, ya, udah berkumandang, kemudian gelas ini ada di tanganmu, kemudian kamu masih dalam keadaan mengunyah makanan, ojo dilepeh. Tapi habiskan makanan yang di mulut, kemudian minuman yang ada di tanganmu, minum. Padahal sudah azan, Pak. Ya, ini kebablasan juga. Ya, dasar yang mereka pakai, ya, adalah sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kata beliau, apabila, ya, azan subuh sudah berkumandang, ya, kemudian ada gelas yang berisi minuman ada di tanganmu, maka selesaikanlah hajatmu. Artinya minum itu yang di gelas itu minum, ya, tidak apa-apa, berdasarkan hadis tadi. Padahal kemudian kalau kita lihat penjelasan para ulama, ternyata azan yang dimaksud oleh Nabi tadi itu azannya Bilal, ya, azannya Bilal pada waktu dia boleh makan sahur, bukan azannya Abdullah ibnu Umi Maktum. Dan kemudian para ulama bahkan sepakat ketika sudah azan subuh, makanan ada di mulutmu itu disuruh muntahkan, Pak, disuruh mengeluarkan. Ya. Ini mazhab Syafi'i, ya, mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, mereka semua sepakat. Ketika sudah azan subuh, kemudian makanan ada di mulutmu, maka muntahkan, jangan dihabiskan. Ya. Karena batas dari seseorang berpuasa itu adalah min tulu'il fajri, yang ketika terbit fajar. Ya, jadi ini kita mensikapi tengah-tengah. Jadi antara orang-orang yang ketakutan, ya, dengan imsak, ya, sebenarnya masih boleh makan, masih boleh minum. Kemudian orang-orang yang mereka itu kebablasan, ya, memahami masalah bolehnya makan dan minum ketika azan subuh. Ya, maka yang betul adalah ketika azan sudah berkumandang, maka segera hentikan makan dan minumnya. Ya, itu yang harus kita pahami. Sehingga imsak-imsak yang ada di masjid-masjid itu, ya biarlah itu memang sudah menjadi apa, ya, tradisi lah di Indonesia. Ya, saya kira mungkin ada baiknya untuk mengingatkan kita supaya subuh ntar lagi kurang 10, kurang 5 menit, maka segera kita menyelesaikan hajat kita. Ya, begitu azan selesai, maka kemudian tinggalkan makan dan minum. Amin. Jadi itu seputar imsak yang selama ini difahami salah oleh dua belah pihak, ya, antara yang meremehkan dengan yang bersikap berlebih-lebihan. Kemudian berikutnya adalah tentang golongan orang-orang yang diperbolehkan tidak berpuasa. Ya. Hukum asal seorang muslim balik, berakal, mukim, tidak berhalangan, itu wajib hukumnya berpuasa. Tidak boleh berbuka apapun alasannya. Ya. Syaratnya muslim, balik, berakal, mukim, tidak ada halangan. Ini 5, Pak. Kalau 5 ini ada pada seorang muslim, maka dia wajib berpuasa, tidak boleh berbuka, apapun alasannya. Bahkan Allah Ta'ala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ancaman yang sangat keras bagi orang yang meninggalkan puasa tanpa uzur dengan sengaja. Ya. Perhatikan cerita ini, yaitu cerita ini
di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bermimpi didatangi oleh dua orang, ya mungkin malaikat. Kemudian kedua orang ini memegang lengannya Kanjeng Nabi. Kemudian beliau dibawa ke puncak gunung, disuruh naik. Muhammad, naiklah. Pada saat beliau naik ke puncak gunung, tiba-tiba beliau mendengar suara teriakan yang sangat keras. Kemudian aku pun bertanya, suara apa itu? Maka dua orang tadi menjawab, itu adalah suara teriakannya penghuni neraka. Ya, mereka berteriak karena kesakitan. Kemudian mereka berdua membawaku melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba aku melihat ada orang yang digantung dengan mata kaki itu ada di atas. Kemudian mulutnya sobek, ya, jadi pipinya sobek, ya. Kemudian mengalirkan darah. Aku pun bertanya, siapa mereka itu? Maka mereka berdua menjawab, mereka adalah orang-orang yang tidak berpuasa atau berbuka sebelum waktunya. Alias mereka orang-orang yang suka meninggalkan puasa dengan sengaja tanpa uzur. Itu diancam, Pak. Ya, jadi besok di neraka dia akan digantung dengan cara terbalik. Kemudian pipinya sobek sambil mengeluarkan darah. Itu azab yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang tidak mau berpuasa dengan meninggalkan puasa dengan sengaja. Nah, sekarang ada beberapa orang, beberapa golongan yang memang diberikan keringanan oleh Allah Ta'ala untuk tidak berpuasa. Ini terbagi menjadi 4. Ya. 1, mereka wajib tidak puasa, tapi wajib mengqadha. Apa mengqadha, Pak? Mengganti puasa di hari yang lain. Ya. Siapa orang yang wajib tidak puasa dan wajib mengqadha? Yaitu wanita haid dan nifas. Ya. Jelas, saya kira nggak ada perbedaan ya. Para ulama semua sepakat mereka wajib tidak boleh puasa. Tapi setelah selesai mereka wajib untuk mengqadha. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Aisyah ketika dia ditanya oleh sebagian wanita tentang hukum wanita haid yang berpuasa. Kata beliau, "Fanu'mar biqada'is shaum wa la tu'maru biqada'is shalah." Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi dalam Islam itu Bapak Ibu yang ada ya hukum mengqadha itu puasa. Ya. Kalau sholat nggak ada yang namanya sholat qadha, nggak ada, Pak. Jenengan sudah 10 tahun nggak pernah sholat, kemudian sadar, tobat, mau sholat. Apakah yang 10 tahun itu kemudian diqadha? Enggak usah. Cukup jenengan tobat saja, ya, memperbanyak istighfar, kemudian jenengan sholat setelah jenengan tobat. Jadi nggak ada yang namanya sholat qadha, sebagaimana yang difahami oleh sebagian muslim. Jadi setahun nggak pernah sholat, akhirnya sholatnya dirapel selama setahun di qadha. Nggak ada, Pak. Ya. Jadi qadha sholat itu tidak ada. 2, boleh tidak puasa. Boleh ya. Berarti ada pilihan. Dia berpuasa boleh, tidak berpuasa pun juga nggak apa-apa. Tapi dia wajib untuk mengqadha. Ya. Boleh tidak puasa, tapi wajib mengqadha. Siapa mereka? Mereka adalah para musafir dan orang yang sakit. Ya. Dalilnya Al-Baqarah 184. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan, maka wajib baginya berpuasa dan mengganti sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Ya. Tapi untuk musafir dan sakit ini tidak bisa digeneralisir, Pak. Ya.
Ada beberapa hukum lagi yang berkaitan dengan musafir dan orang sakit, kapan dia itu boleh nggak puasa. Ya. Bagi yang musafir, ya, safarnya itu tidak boleh disengaja. Ya. Contoh misalkan, dengan sebelum Ramadan jarang sekali safar. Ya. Tiba-tiba masuk Ramadan, pengen safar. Ya. Wah, mak pleka ya. Kok safar lah ke Surabaya, ya, safar Pak, karena dia bertujuan ingin apa? Ingin supaya minum, dia berbuka, maka kemudian dia safar. Dan ini tidak boleh yang seperti ini, ya, karena safarnya disengaja. Tapi kalau safarnya itu nggak disengaja, karena sudah menjadi kebiasaan, ya, 2 bulan sekali ke Surabaya, pulaan barang, ya, 2 bulan sekali misalkan dia pulang kampung, ya misalkan di luar kota, ini jadi kebiasaan dia. Maka ketika bulan Ramadan pas jatah dia itu pulang kampung, ya 2 bulan sekali, ya, maka yang seperti ini dia boleh untuk tidak berpuasa, ya boleh ya, saya bilang boleh. Kalau berpuasa Ustaz gimana? Ya, kalau berpuasa maka juga tidak mengapa, ya, apalagi safar sekarang itu kan serba mudah ya, sudah bisa lewat jalan tol, ya, kendaraan sudah AC semua, yang kereta api juga sudah AC semua, maka sangat dimungkinkan untuk kita melanjutkan puasa. Ya. Kalau pertanyaannya diganti, lebih utama mana Ustaz? Antara puasa dengan tidak? Ya. Kalau ditanya lebih utama mana, orang yang safar berpuasa apa tidak? Jawabannya yang lebih utama tidak puasa. Kenapa bisa tidak puasa? Dikarenakan safar itu salah satu di antara qit'atun minal azab, kata Nabi, merupakan sepotong dari azab. Maka kemudian oleh Allah kita diberikan keringanan Bapak Ibu, ya. Sholat, ya, tidak jamaah juga boleh, ya kan? Sholat tidak sempurna juga tidak apa-apa, bisa digabung, bisa kemudian diringkas, itu kan? Itu di antara kemudahan Allah. Termasuk juga orang yang berpuasa, ketika dia safar dimudahkan sama Allah. Wes ojo poso kon, ya. Karena puasa itu menderita, ya. Berpuasa itu ketika kamu safar sangat menyiksa dan memberatkan. Wes ojo poso, ya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridukumul usra. Allah itu ingin kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Ya, maka ya, kemudian Rasul juga bersabda, innallaha yuhibbu, ya, an tu'ta rukhasuhu, ya, kama la tuhibbu an tu'ta maksiyatuhu. Ya, sesungguhnya Allah Ta'ala itu suka kalian mengambil keringanannya, sebagaimana Allah pun tidak suka kalian itu mendatangi maksiatnya. Jadi Allah itu suka Pak, kalau jenengan ya dikasih keringanan diambil, ya, sholatnya dijamak, sholatnya dikosor, ya, itu Allah senang, ya, daripada jenengan sholatnya sempurna meskipun boleh, ya. Allah lebih senang jenengan itu batalkan puasanya, jangan puasa ketika safar meskipun jenengan puasa nggak apa-apa, ya. Itu kalau ditanya lebih utama mana, ya. Nah, kemudian termasuk boleh juga apa enggak Ustaz? Misalkan saya safar nih, kan saya pilih nggak puasa, boleh enggak melakukan hubungan suami istri ketika safar? Boleh Pak, ya boleh. Misalkan dengan safar ke Surabaya, nginep di hotel, ya safarnya sama istri, ayo Dek, kan semakin PMB bulan kan tak pasah, ayolah lu geluk, oh, ya boleh Pak, tidak menjadi masalah. Lu betul ini, ya. Ini cocok. Ini hukum Islam juga, sebagaimana kita boleh puasa, maka boleh juga kita melakukan hubungan suami istri. Tapi ya tadi itu Pak, jangan disengaja. Ya, nanti pas dengan sengaja janjian ke istrinya. Polana tero sarah, akhirnya janjian ku dia kok mak tero. Ayo safar yuk. Ya, nah, enggak boleh Pak. Ya, ya, jenengan karena ya ditundalah nanti malam lah kan bisa, gitu kan? Nah. Ya, itu hukum yang berkaitan dengan orang yang safar. Kemudian bagi orang yang sakit, kapan dia boleh tidak puasa? Satu,
Kalau puasanya tidak memberatkan dan tidak membahayakan, maka dia wajib puasa. Apa contohnya? Jenengan sakit flu, sakit batuk, ya, jegreng batuk itu kan. Kira-kira kalau kita puasa dalam keadaan flu dan batuk, kira-kira puasa memberatkan apa enggak? Enggak. Apakah puasa membahayakan? Enggak. Ya, kecuali jenengan sakit paru-paru loh ya, yang harus pengobatan rutin selama 6 bulan. Kecuali begitu. Tapi kalau batuk biasa, ya kemudian flu, ya demam-demam dikit lah, ya. Kalau puasa tidak memberatkan, maka disitulah kemudian kita tidak boleh berbuka. Wajib baginya untuk berpuasa. Coba ya, itu sakit flu loh Pak, apalagi sampai sakit cuma cantengan kakinya, ya. Abu, bukan apa nggak puasa? Sakit kok, sakit apa? Ria soko cantengan. Ya masa jangan ya sampai nggak puasa, ya itu bukan alasan. 2, apabila dia sakit kemudian dia puasa, puasa itu membuat dia berat tapi tidak membahayakan, ya. Jadi puasanya itu memberatkan tapi tidak membahayakan. Bagaimana hukumnya? Maka dia boleh berpuasa, tetapi tidak puasa itu lebih utama. Ya, saya ulangi ya, boleh kita puasa, tapi lebih utama jenengan jangan berpuasa. Ya. Aduh Ustaz, kalau saya nggak puasa eman, nanti saya harus nyaur lagi, berat Ustaz. Di saat orang nggak puasa, saya puasa sendirian. Ya kalau begitu jenengan puasa saja, ya boleh. Tapi yang lebih utama tidak puasa, karena sakit termasuk diantara bentuk keringanan yang diberikan Allah supaya kita tidak berpuasa. Ya, itu hukum yang kedua. Hukum yang ketiga, ya, puasa menyebabkan dia itu terasa berat dan membahayakan dirinya. Ya, maka dia wajib untuk berbuka dan haram hukumnya berpuasa. Oke, saya ulangi ya. Kalau puasa itu memberatkan badannya dan membahayakannya, maka wajib dia berbuka dan haram hukumnya berpuasa. Apa contohnya Pak? Sakitnya banyak nggih. Sakit kanker, kemudian leukemia, ya, kemudian sakit lupus, ya. Tahu sakit lupus nggih? Itu yang menyerang daya imun, ya. Kemudian sakit-sakit berat yang lainnya. Andaikan dia berpuasa menurut diagnosa dari dokter memberatkan dan membahayakan, maka wajib hukumnya tidak boleh puasa. Dalilnya banyak Pak. Ya, surat Al-Baqarah ayat 195. Allah berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kalian jatuhkan diri kalian ke dalam kebinasaan dengan tangan kalian sendiri. Ini dasar yang dipakai, ya. Kenapa orang yang sakit parah tidak wajib berpuasa. Dalil yang kedua, surat An-Nisa ayat 29. Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Ya. Ini Pak. Nah, itu hukum yang ketiga, yaitu wajib baginya untuk tidak berpuasa apabila puasa itu memberatkan dan membahayakan baginya. Nah, kemudian yang keempat, ya, boleh tidak berpuasa tapi membayar fidyah. Ya, boleh tidak puasa tapi membayar fidyah, bukan qadha Pak, membayar fidyah. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang sudah tidak mungkin lagi diharapkan sembuh dari sakitnya. Ya, jadi sakitnya itu sakit menaun, tidak mungkin bisa sembuh. Maka dia tidak boleh tidak puasa, tapi wajib bayar fidyah. Ya, setiap hari berikan makan 1 orang miskin.
sejumlah hari yang ditinggalkan. Berapa besarnya fidyah? Ya, besarnya fidyah itu adalah sesuai dengan apa yang kita makan. Ya, kalau kita makan sehari, ya kalau misalnya dihargai mungkin bisa 15.000, ya maka 15.000 itu ya kita kasihkan kepada fakir miskin. Boleh dengan berupa uangnya, ya, 15.000 sehari kasihkan sama orang miskin, atau boleh juga dirapel sama jenengan, ya. Jadi sebulan full 15.000 kalikan 30 langsung dikasihkan sama orang, satu orang fakir miskin, ya. Atau boleh juga nanti jenengan pilah-pilah, ini sebulan penuh ini 30, kalau dikasihkan sama satu orang nggak merata, ya pokoknya dibagi-bagi, ya. Jadi 10 hari kasihkan ke si fulan, 10 hari si fulan lagi, 10 hari si fulan lagi, boleh seperti itu juga, tidak menjadi masalah, ya. Atau boleh juga jenengan kasihkan berupa makanan matang, ya. Jenengan belikan nasi bungkus harga 15.000, kasihkan sudah sama orang miskin fidyahnya, ya. Itu terkait dengan tata cara pembayaran fidyah. Jadi orang sakit yang sangat sulit diharapkan kesembuhannya, maka dia boleh tidak puasa dan wajib membayar fidyah. 2, orang yang sudah lanjut usia, ya, dan tidak mungkin lagi badannya untuk menanggung beban puasa, ya, maka dia boleh tidak berpuasa dan wajib membayar fidyah. Dasarnya surat Al-Baqarah ayat 184. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Ya, coba bergantung itu. Kemudian dalilnya, ya, dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga ada, yaitu ketika Abdullah bin Abbas berkata mengenai firman Allah Al-Baqarah 184, dia mengatakan memberi makan seorang miskin merupakan keringanan bagi orang tua yang telah lanjut usia, baik laki-laki maupun wanita yang telah payah untuk berpuasa agar mereka berbuka, dan memberi makan untuk setiap hari itu seorang fakir miskin. Begitupun wanita hamil dan menyusui anak. Jika mereka khawatir akan keselamatan anak-anak mereka, mereka boleh berbuka dan memberi makan. Ya. Hukum yang keempat, ya, boleh tidak puasa, ya, boleh tidak puasa dan penggantinya diperselisihkan para ulama. Saya ulangi, boleh tidak puasa, tapi gimana gantinya? Bayar fidyah apa mengqadha? Dan ini para ulama berbeda, Pak, Bapak Ibu sekalian. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang atau wanita hamil dan menyusui. Nah, ini wanita hamil yang punya istri lagi hamil, yang punya istri lagi menyusui. Gimana nih Ustaz? Apa istri saya mengqadha, ya, atau mengqadha sama bayar fidyah? Apa cukup bayar fidyah saja atau cukup mengqadha saja? Ini para ulama berbeda, ya. Pendapat yang pertama, menurut Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, kemudian Abu Ubaid, dan kemudian Abu Thawr, untuk wanita hamil dan menyusui wajib mengqadha dan tidak membayar fidyah. Itu mazhab Hanafi, Pak, sama Abu Ubaid sama Abu Thawr, cukup mengqadha saja tanpa bayar fidyah. Pendapat yang kedua, pendapatnya mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Kata mereka, jika mereka itu khawatir terhadap keselamatan anaknya saja, maka mereka wajib mengqadha dan bayar fidyah. Jadi ibu-ibu gini, Ustadz boleh tidak saya ini tidak puasa? Boleh, ya. Jangan kenapa nggak puasa? Ya Ustadz, ini khawatir nanti janin saya terganggu perkembangannya, fisiknya, motoriknya, mentalnya. Maka jenengan harus mengqadha sama bayar fidyah. Ya. Ini mazhab Syafi'i, mazhabnya kita Indonesia, ya. Qadha sama bayar fidyah. Kalau jenengan khawatir keselamatan anak-anak. Tetapi bila yang dikhawatirkan adalah keselamatan ibunya saja tanpa keselamatan anaknya, ya,
maka mereka hanya wajib mengqadha, tidak usah bayar fidyah. Misalkan, Mas, aku kok lemes ya puasa, misalkan begitu ya. Tapi jangan nggak khawatir sama janinnya, cuma karena lemes aja. Aku gak apa-apa ya gak puasa. Silahkan, gak puasa. Tapi jenengan harus mengqadha, tidak usah bayar fidyah. Paham nggih? Ini mazhab Syafi'i sama Hambali. Yang ketiga, mazhabnya Maliki ya, juga berdasarkan keterangan dari Abdullah bin Abbas di atas, mereka wajib membayar fidyah. Tok. Tidak usah mengqadha, Pak. Jika yang dikhawatirkan adalah keselamatan anaknya, ya, cukup bayar fidyah. Begitupun pula pendapatnya Abdullah bin Umar juga sama. Kalau yang dikhawatirkan itu adalah cuma anaknya, maka dia cukup bayar fidyah. Kalau yang dikhawatirkan itu adalah dirinya sendiri, ibunya, maka dia harus mengqadha, mengganti di hari yang lain. Ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, beberapa hukum yang berkaitan dengan orang yang boleh untuk tidak puasa dan mengganti di hari yang lain atau dia membayar fidyah. Nah, sekarang hukum yang terakhir, untuk pekerja berat kayak sopir bis, ya, sopir truk, ya, terus tukang kuli bangunan atau helper yang di PLTU misalkan, itu mereka terkena hukum yang mana ini? Terkena hukumnya musafir, apa terkena hukumnya orang yang sakit? Nah, para ulama menjelaskan bahwa orang yang bekerja berat, ya, itu tidak ada dalil yang menyatakan mereka boleh tidak puasa. Ya. Jadi kuli bangunan harus puasa, ya. Sopir bis, ya, sopir truk harus puasa, ya. Karena tidak ada penjelasan dari Al-Quran maupun hadis Nabi yang menyatakan bahwa pekerja berat itu boleh tidak puasa, tidak ada. Mereka tetap puasa, wajib, tidak boleh berbuka. Loh Ustaz, kalau kita tetap puasa lemes Ustaz, ya. Sedangkan ekonomi harus tetap jalan. Anak-anak mau lebaran Ustaz, beli baju, ya, persiapan Ramadan, sembakonya dan lain sebagainya. Kalau saya tidak kerja, makan apa mereka Ustaz? Ya, itu alasan yang disampaikan oleh mereka-mereka yang bekerja berat. Nah, maka para ulama memberikan solusi jalan keluar, Bapak Ibu sekalian. Ya. Satu, apabila mereka yang bekerja berat tadi merasa berat ya untuk berpuasa, maka hendaknya dia selama 11 bulan itu dibuat persiapan, ya. Persiapan nanti selama 1 bulan dia free, nggak kerja. Ya apa caranya? Jadi pendapatan pemasukan gaji selama 11 bulan itu disiapkan untuk libur selama sebulan puasa, Pak. Jadi jenengan benar-benar konsentrasi puasa ibadah mendekatkan diri kepada Allah selama 1 bulan penuh, free, sudah nggak usah bekerja. Ya? Itu solusi yang pertama. Atau solusi yang kedua, kalau tidak mungkin Ustaz, free Ustaz, nanti saya bisa dipecat sama perusahaan, misalkan begitu, ya kan? Maka jenengan terkena hukum orang musafir. Ya, apa musafir? Kan sopir bis kan musafir, apalagi yang jalan luar kota antar provinsi, ya, kan sama dengan hukum musafir. Maka dia boleh tidak berpuasa dan mengganti di hari yang lain. Ya, loh Ustaz, tidak bisa saya mengganti hari yang lain Ustaz. Saya full, ya. Puasa full, nanti Syawal juga full, ya, nanti di luar puasa juga begitu Ustaz, full, gak ada liburnya. Masa iya sih gak ada liburnya? Kalau saya perhatikan Pak Nggih, nun sewu, sopir truk sama sopir bis itu sebulan ada liburnya, ya. 2 bulan ya mereka jalan di luar kota, mereka di rumah 2 minggu di rumah Pak, ya. Ada yang seminggu,
ada yang 2 minggu di rumah, ada yang lebih, gitu kan? Maka manfaatkan waktu yang 1 minggu, 2 minggu libur itu untuk nyaur puasa. Itu Pak. Jadi nggak ada alasan untuk para sopir ya, untuk mereka meninggalkan puasa nggak ada alasan. Ya, mereka boleh berpuasa, tapi harus mengganti di hari yang lain. Ya, termasuk juga kuli bangunan, gitu ya. Kalau memang nggak bisa free total libur selama 1 bulan, maka siapkanlah ya di hari-hari libur itu untuk mengganti puasa yang jauh ditinggalkan. Oke. Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ya berdasarkan penjelasan tadi bahwa untuk para pekerja berat itu tidak ada alasan untuk tidak berpuasa. Karena tidak ada dalil yang secara khusus menyatakan bahwa mereka diberikan keringanan untuk berpuasa. Karena itu masih bisa diatur-atur. Oke. Nah, baik. Sebelum kita lanjut, ya mungkin ada yang mau disampaikan dulu. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Monggo Pak, yang tengah dulu ya. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pertanyaannya adalah bagaimana puasa orang yang di kutub utara yang tidak mengenal siang atau tidak mengenal malam. Mana solusi ulama? Maka dengan negara-negara yang tidak ada siangnya. Ya, yang kedua, penyakit tadi menyampaikan bahwa kalau safar lebih baik lebih utama tidak puasa. Dulu Rasulullah ilatnya masyarakat. Tapi kalau ilatnya tidak, kalau kuliah dulu mana itu dan tawakal. Sekarang safar, tapi ada pesawat yang penuh dengan asap. Apakah masih lebih utama iftar atau masih berpuasa? Karena ilat menurut saya sudah tidak. Ketika dikaitkan dengan kaidah Rasulullah, kalau mau dulu mana itu tidak. Yang ketiga terkait dengan membatalkan puasa. Ketika kita berhubungan dengan suami, kan tindakannya adalah puasa sampai kita terbilang. Tapi kalau kita tidak kuat karena masih baru bulan Maret, kita batalkan saja. Apakah ini masih ada unsur dosanya atau harus tidak? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya. Pertanyaan yang pertama berkaitan dengan bagaimana puasa atau berbukanya orang-orang yang ada di beberapa sebagian wilayah yang mungkin siangnya lebih panjang daripada malamnya, atau malamnya lebih panjang daripada siangnya, atau mereka yang malam terus gak ada siang, ya, atau mereka siang terus gak ada malam, mungkin begitu. Bagaimana puasanya mereka? Tayyib. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat puasa ini jauh-jauh hari. Saya yakin benar 1000% sudah dipertimbangkan ya, antara kemaslahatan ya, kemanfaatan, kemudian kemudaratan bagi sebagian wilayah dan bagi sebagian orang. Gitu Pak. Sehingga mereka-mereka yang berada di sebagian wilayah yang waktu siang mereka lebih lama, maka otomatis mereka puasanya memang lebih lama. Ya, puasa mereka lebih lama dibandingkan dengan kita yang ada di Indonesia atau yang ada di Timur Tengah. Ya. Demikian pula sebaliknya di sebagian wilayah yang waktu malamnya lebih panjang daripada waktu siangnya, maka waktu puasa mereka lebih singkat dibandingkan dengan waktu berbuka. Kan begitu. Nah, kemudian bagi yang tidak ada malam sama sekali atau tidak ada siang sama sekali, lalu bagaimana puasa mereka? Ya ini karena kita belum mengalami, ya kan? Saya yakin ulama-ulama yang ada di sana, ya
atau mungkin para ulama-ulama yang sudah kaliber internasional, mereka sudah bisa memberikan hukum tentang bagaimana keadaan mereka dalam berpuasa. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah ya membebani mereka-mereka yang ada di sebagian wilayah yang nggak ada malamnya, nggak pernah ada siangnya, itu di luar kemampuan mereka. Jadi fokus kita di sini ya adalah fokus bagaimana kita ini menghadapi Ramadan ke depan ini, Pak. Ya. Apa yang kita persiapkan untuk Ramadan ini? Ya. Apakah nanti dosa kita diampuni apa enggak? Kita keluar dari Ramadan jadi orang yang bertakwa apa enggak? Ini yang jadi PR kita. Dan Allah nggak pernah tanya sama kita, kamu kenapa dulu kok enggak memberikan hukum sama mereka yang ada di wilayah itu loh, yang ada siangnya sepanjang malam, sepanjang siang. Kamu kok enggak menghukumi mereka puasanya gimana? Allah nggak tanya itu, Pak. Ya, yang Allah tanya sama kita, mengapa kamu dulu kok nggak puasa? Padahal kamu mampu, kamu muslim, kamu berakal, kamu mukim, kamu nggak berhalangan, kamu nggak gila, kamu nggak puasa kenapa? Allah tanya begitu, Pak. Allah nggak pernah tanya sama kita, mengapa kamu kok tidak membahas masalah puasanya mereka? Allah nggak tanya begitu, Pak. Ya, tapi ini hanya sebatas ya pengetahuan, wawasan, hasanah, oke lah, itu sebagai hasanah kita. Ya, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mempersiapkan Ramadan kita beberapa hari lagi itu yang paling penting. Yang kedua tentang al-masyaqqah ya tajlibut taisir, sebuah kaidah usul ya, bahasanya kesulitan itu bisa mendatangkan kemudahan ya. Baik, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam apa kira-kira nggak tahu ya bahwa alat transportasi ini nanti semakin ke depan sampai akhir zaman itu nggak berkembang. Kira-kira Allah tahu nggak, Pak? Tahu, Pak. Allah maha tahu, maha melihat, maha mengerti apa yang akan terjadi dengan bumi ini nanti 1000 tahun, 2000 tahun, tahun 2000 sekian. Allah tahu banget. Termasuk tentang perkembangan transportasi yang ada sekarang ini dan sampai nanti yang ke depan. Ya. Nanti ke depan ini, Pak, yang nama transportasi ini bukan seperti ini lagi sudah. Allahu a'lam seperti apa. Ya. Tapi apakah kemudian hukum tentang berkaitan dengan orang yang berpuasa ketika safar nggak berlaku lagi di Al-Quran itu? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, nggak berlaku lagi. Ya tetap relevan sampai akhir zaman bumi ini hancur lebur. Itu ayat tetap berlaku. Ya. Kemudian wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Apa enggak berlaku? Ya tetap berlaku. Apapun itu perkembangan zamannya. Gitu kan? Apakah jenengan nanti ya safarnya pakai AC ya? Apakah jenengan safarnya nanti mudah? Apakah jenengan nanti safarnya sulit dan sebagainya? Terus terang, Pak. Ya. Safar semudah apapun jenengan safar, jenengan akan merasa tersiksa. Saya ingin tahu, siapa yang safar nggak merasa tersiksa waktu safar? Ngacung. Ya. Minimal bokongnya nggak panas. Ngacung, Pak. Ya. Bokong nggak panas, boyoknya nggak pegel dan lain sebagainya. Ngacung. Ya. Nggak ada, Pak. Hatta dia pakai mobil, mobil pribadi, Pak, nyopir nggak bisa langsung non-stop. Gitu? Rest area berhenti sebentar, 1 jam, 2 jam, melepas lelah, ya kan? Melepas lelah. Ada tukang pijet si kuning kah? Pijet, Pak, di rest area. Ini berarti menunjukkan apa? Safar itu benar-benar menyiksa. Safar itu benar-benar tidak enak, tidak nyaman. Wes salah, senyaman apapun dengan safar, tidak enak. Ya. Nabi sudah bilang, as-safaru qit'atun minal azab. Safar itu merupakan bagian potongan dari azab. Ya, itu, Pak. Ya. Jadi apapun keadaan kita, senyaman apapun kita, kalau sudah hukum Allah dan Rasulnya itu tetap berlaku kapanpun, bagaimanapun, dan dalam kondisi apapun. Kecuali di situ Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keringanan dan juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keringanan. Silakan diambil keringanannya. Ya. Tapi kalau jenengan sudah merasa nyaman, Bu, Arapa mak pasar jalan nyaman. Mobil AC, minum bedah. Arab mak tak puasa. Puasa bayilah. Yo enggak apa-apa, Pak.
Ayatnya ada sambungannya itu, ya. Wa in tasumu khairul lakum. Loh, kalau kamu berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Ya. Loh, monggo jenengan kalau mau puasa dalam keadaan safar, tidak ada halangan, Pak. Ya. Cuma kan ditanya lagi, Ustadz, mana yang lebih utama? Saya tidak puasa, apa saya puasa? Kan begitu pertanyaannya. Kalau begitu ya sesuai dengan penjelasan hadis Nabi, maka yang lebih utama adalah jenengan tidak puasa. Ya. Nek poso, yo ndak apa-apa, nggak ada larangan, Pak. Ya kan? Jadi itu pilihan, sifatnya pilihan saja. Monggo, ndak apa-apa. Ya. Nah, bebas. Nggih. Kemudian yang ketiga, Masya Allah, Afwan sampai lupa pertanyaannya. Yang ketiga apa, Mas? Melakukan hubungan suami istri untuk pengantin baru. Oke, baik. Ini pernah ada kasus, Pak. Kasus di zaman Nabi. Pengantin baru, betul. Cuma orang ini miskin, gitu ya. Wes pengantin baru tak di apa, Pak. Akhirnya terlalu banget ini, ya. Sampai ke puncak bun-bunan. Akhirnya melakukan hubungan suami istri. Tidak kuat pancen, Pak. Ya, pengantin baru. Misalnya siapa menikahnya puasa? Ya, nikahnya di bulan Sya'ban. Yo terosoro. Nah, kemudian terjadilah apa yang terjadi. Akhirnya dia mengadu sama Rasul. Ya Rasulullah, saya sudah terkena musibah. Aduh, apes aku ya Rasulullah. Kenapa? Saya barusan melakukan hubungan suami istri. Aduh, ya apa nih ya Rasul? Ya wes, kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Aduh ya Rasulullah, saya ini pengantin baru ya Rasulullah. Nek disuruh 2 bulan, aduh macet nyeksana ya Rasul. Nggak kuat, Pak. Oh ya wes, kalau kamu nggak mampu puasa 2 bulan, ya sudah kamu ngasih makan fakir miskin. Ya. Kata dia, ya Rasulullah, saya ini termasuk orang yang miskin ya Rasulullah. Tak di apa-apa. Ya. Duh lah, jelah miskin lah nyala. Ya wes ini wes. Akhirnya kemudian Rasul memberikan kurma. Nih, kurma buat kamu, ya kamu kasihkan sama fakir miskin. Ya Rasulullah, ngapunten yo. Ya, tawar boleh, Pak. Saya ini orang yang paling miskin ya Rasul. Kurma ini adalah satu-satunya makanan untuk kami, keluarga kami. Bro, garuk dolah. Ya sudah wes, ambil kurma untuk kalian. Gitu kan? Akhirnya kemudian orang ini dimaafkan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena kondisi yang dia alami. Ya. Nah, maka berdasarkan kasus ini, Bapak Ibu sekalian, orang ini dia tidak mempunyai alasan sedikit pun, ya, untuk diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keringanan untuk tidak membatalkan puasanya karena hubungan suami istri. Tapi berhubung kondisinya dia itu orang yang benar-benar paling miskin, sampai nggak punya apa-apa untuk dimakan, ya kemudian dimaafkan. Nah sekarang apakah itu sekarang berlaku bagi kita? Ya enggak lah. Ya. Siapa yang sini yang benar-benar tak di apa-apa? Ada? Nggak ada. Sepeda motor punya, gitu kan? Pekerjaan juga setiap bulan terima gaji, ya, atau setiap hari dia punya pendapatan pemasukan. Ya, maka tidak ada alasan untuk apapun itu alasannya dia pengantin baru dan sebagainya, hubungan suami istri itu tetap termasuk pelanggaran ya selama bulan Ramadan. Apabila dilanggar maka dia harus membayar selama 2 bulan berturut-turut. Ya. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, nek jenengan ndak kuat ya ketika Ramadan, jek mak semak Pak. Ya. Jek pian mak semak mari subuh lah ya, habis azan subuh salat ya, mak semak mbek bini nah. Satu selimut di bawah selimut bu ada Pak ya, dia maringakan kenyang tabu ya kan. Kemudian cuaca lep-celep kayak begini, nyaman di dalam selimut. Akhirnya pun terjadi apa yang terjadi ya kan. Nah makanya benar-benar harus ketat ya dalam masalah ini ya. Ibu-ibu juga begitu Bu ya, nanti kalau bapaknya deket-deket ceblek lah, jek mak semak pasah gitu kan. Ini dalam rangka ini ya. Nah sekarang pertanyaannya, kalau udah terjadi nih Tat, siapa yang dapat hukuman? Nah,
suami apa istri? Para ulama membahas nih Pak. Kalau yang dipaksa itu istrinya nggak berdaya karena tenaganya kalah, akhirnya terjadi, maka yang dihukum cuma suaminya. Ya, karena dia sudah maksa istrinya. Oh iya dipaksa awalnya saja Ustadz, ternyata dia juga menikmati Ustadz. Oh tidak bisa ya, karena awalnya dia sudah menolak istrinya, berhubung dia nggak mampu melawan suaminya, ya sudah pasrah Pak, ya kan? Iyalah, jangan kalah lah, gitu kan? Ya, berhubung dia tidak kuat mau gimana lagi, ya, maka dia tidak terkena hukuman itu. Tapi kalau istrinya ternyata juga, yo podo geleme, ya juga sama suka, ya maka dia harus berpuasa juga selama 2 bulan berturut-turut. Gitu nggih. Ya wallahu a'lam, ya. Pertanyaan yang bagus ya dari Mas tadi. Gak ada bukunya ya. Kalau ada bukunya kasih hadiah tadi. Hah? Ya. Ini kalau kita membatalkan sama sebulan dosa karena kita tidak kuat menahan, lalu kita minum batalkan dosa, lalu kita berhubung. Apakah masih berlaku itu? Oh ini hubungan dulu. Tidak, kita batalkan puasanya, minum. Batal puasa, lalu kita berhubung. Terus berhubungan. Iya, karena mereka menghindari tindakan usaha ini dibatalkan. Gimana kalau seperti ini? Oh, oke, sip. Bagus. Nah, pertanyaannya, Ustadz, supaya kita ini menghindari, supaya nggak dihukum puasa selama 2 bulan berturut-turut, boleh nggak kita sehari itu batalkan puasa? Ya, Dik, engkau terus Dik. Makan apa habis? Ayo minum lah. Akhirnya dia minum, dia makan sama istrinya. Kemudian dia melakukan hubungan suami istri. Bagaimana? Ya, kata para ulama, ya kan? Karena dia statusnya tidak ada uzur sama sekali, ya muslim, ya balik, ya berakal, ya mukim, ya nggak berhalangan, gitu kan? Kemudian dia berbuka, ya maka dia hukumnya berdosa, ya. Dan sampai melakukan hubungan suami istri, maka dia tetap dihukum puasa 2 bulan berturut-turut. Gitu Pak, okay. Ini para ulama ya fatwa demikian, ya Allah a'lam, ya. Yang jelas jangan membuat hilah. Apa hilah itu Pak? Rekayasa. Jadi membuat rekayasa hukum bagaimana supaya hukum itu tidak terkena kepada kita. Sama dengan begini Pak, yang namanya hilah. Maaf ya, saya contohkan dalam rumah tangga yang namanya hilah, rekayasa. Ada seorang suami ya yang mentalak 3 istrinya. Kan nggak boleh dinikahi, nggak boleh rujuk sebelum dia nikah sama orang lain. Kemudian dia bikin rekayasa, hilah. Nyoro kancana Pak. Bro, nya bro, apa mas? Curhat dia. Saya kan barusan tak cerai nih istriku, tak talak 3. Kan nggak boleh saya rujuk. Dia harus nikah dulu sama orang lain, baru saya bisa rujuk. Terus, nah, ya apa nek kamu menikahi istriku? Bu, sih kena mas. Bu jalan bini empian jerdin. Bu terong kok mas. Ya, bundalat. Bentar sekejap. Kamu nikahi istri saya, tapi jangan dipegang. Habis kamu nikahi, kemudian kamu ceraikan. Bu, kok bisa mas? Gak mau saya. Bu, bentek ada nyak peseh. Ya, 20 juta. Kamu mau menikahi istri saya, kemudian kamu ceraikan dia tanpa kamu sentuh, tak kasih kamu uang 20 juta. Ngiler Pak, dapat uang 20 juta. Boleh lah, tak apa-apa. Siap, bersedia. Wah, akhirnya kemudian melangsungkan pernikahan antara temannya dia dengan istrinya. Qabil tu nikah wa tazwija bil mahril mazkub halan, sah semua Pak. Ya sudah doa selesai. Tapi enggak disentuh. Langsung hari ini kamu saya ceraikan. Nah, langsung begitu Pak. Nah, maka bercerai. Nah, kemudian suami lamanya, nah kesempatan nih rujuk lagi kepada istrinya. Nah, ini yang namanya pernikahan hilah, ya, karena merekayasa hukum. Yang ini tidak boleh, ya. Sama kasusnya dengan puasa tadi. Dia ingin melakukan hubungan suami istri, tapi supaya tidak kena hukuman, maka dia bikin hilah, rekayasa dengan cara membatalkan puasa dulu.
Ini contoh nggih. Nah, Allahu a'lam Mas, mungkin itu ya sependek ilmu saya nggih. Monggo pojok. Tadi mau bertanya yang pojok nggih. Siapa yang berpuasa dengan itu mohon dijelaskan maksudnya akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu itu apakah termasuk dosa dari Islam? Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai sholat witir di bulan Ramadan. Karena sholat witir itu adalah sholat untuk di malam hari dan tidak ada sholat hari. Apakah seorang yang sudah sholat witir dan sebagai malam maka dia masuk dalam sholat hari? Nah, penentuan yang paling tepat apa dalam penentuan satu Ramadan sesuatu yang menggunakan apa wajib itu bisa dan dari kita menggunakan tidak berbayar dari nah, barakallahu fiik. Ya. Pertanyaan pertama tentang pengertian imanan wahtisaban. Para ulama hadis memberikan syarah penjelasan ya tentang hadis itu. Di antaranya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga Imam Nawawi dalam syarah Sahih Bukhari dan juga syarah Sahih Muslim itu menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yang berpuasa karena imanan, karena iman. Berarti dia berpuasa itu memang benar-benar karena dorongan iman. Karena imanlah yang membuat dia itu harus berpuasa. Ya. Jadi bukan puasa karena rutinitas tahunan, bukan karena terpaksa dia harus berpuasa, karena dia malu sehingga harus berpuasa, enggak. Tapi benar-benar panggilan iman yang membuat dia harus berpuasa. Dan itu dibuktikan lagi nanti setelah Ramadan, Pak. Dibuktikan setelah Ramadan, benar enggak Ramadan saya ini karena iman? Itu dibuktikan setelah Ramadan, apa? Dengan melanjutkan puasa sunnah. Kayak puasa Syawal 6 hari, ya, kemudian puasa Daud kalau mampu, kemudian puasa Senin Kemis, kemudian puasa Ayyamul Bid. Berarti dia selama ini dia puasa karena imanan, karena iman, bukan karena rutinitas tahunan. Dibuktikan dengan setelah Ramadan. Karena kata para ulama, di antara tanda diterimanya kebaikan amal soleh seseorang itu adalah kebaikan berikutnya. Ya, jadi hari ini ada kebaikan, setelah Ramadan ada kebaikan lagi. Kebaikan terus, kebaikan terus. Itu tandanya Ramadan kita diterima. Tapi kalau tanda Ramadan kita ditolak sama Allah, setelah Ramadan tidak ada lagi kebaikan berikutnya. Ya sudah puasa ini sudah selesai. Ya Syawal enggak, ya kemudian Ayyamul Bid juga enggak, Senin Kemis pun juga enggak. Ini tandanya puasa kita enggak diterima. Ya. Kemudian baca Quran, kita full selama Ramadan tadarus di sini. Ya, enggak pernah libur. Begitu selesai Ramadan, Al-Qur'annya digeledah, Pak. Sampai 6 bulan setahun enggak pernah dibuka. Ya, kecuali acara MTQ, ya, MTQ 5 tahun sekali, ya. Kecuali acara Sarwaan, itu pun kalau dibuka Al-Qur'annya, kan apalan, Pak. Ya. Yasin wal Qur'anil Hakim, kan apalan, nggak mungkin dibuka Qur'annya, gitu kan? Nah, itu berarti tanda bahwa Ramadan kita tidak diterima, ya, karena kebaikan kita tidak membuahkan kebaikan yang berikutnya. Okay? Wahtisaban, ya, mendapatkan pahala. Jadi benar-benar kita dalam menjalani Ramadan itu mengharapkan pahala, keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena apapun, ya, bukan karena ya malu sama istri karena istrinya cantik, ya, malulah nggak puasa karena istrinya solehah misalkan, malu nggak puasa. Yang penting karena dia bukan wahtisaban. Oke, itu yang dimaksud oleh para ulama tentang imanan wahtisaban. Nah, kemudian tentang masalah penentuan puasa, ini sudah kita bahas kemarin, ya, tentang masalah hisab sama ru'yatul hilal. Yang jelas, ini insya Allah tidak akan pernah bisa ketemu Bapak Ibu. Setelah dengan diskusi mulai dari ba'da isya sampai fajar, masalah ru'yatul hilal sama hisab nggak pernah bisa ketemu, ya kan? Maka kita dituntut di sini untuk bersatu, ya. Jangan tukaran dewe-dewe perkara ini. Makanya kemudian supaya ini nggak terjadi, yang setelah kita sudah saling menghormati tadi ya, juga ternyata terjadi, maka ambil jalan tengah.
Apa jalan tangannya? Kita mengikuti keputusan sidang isbat dari pemerintah dalam rangka untuk menyatukan. Oh sulit Ustaz, nggak bisa. Kami pada prinsipnya tetap pakai ini, nggak bisa bersatu Ustaz, nggak bisa bersama. Oh ya wes, kalau memang seperti itu ya sudah, ya antum yang pakai hisab monggo, nggak apa-apa Pak. Yang pakai Ru'yatul Hilal pun juga nggak apa-apa, nggak menjadi masalah. Sing paling penting itu adalah bagaimana puasa kita itu bernilai, menjadikan kita jadi orang bertakwa, kemudian dosa kita diampuni, sampun. Sudah itu tok. Ya, kita nggak akan pernah ditanya loh Pak. Nanti dari kiamat, kamu dulu puasanya sama siapa? Pemerintah apa sama Muhammadiyah? Enggak Pak, nggak ditanya. Kamu puasamu ikut mana? Ikut Saudi apa ikut seluruh matlak? Nggak ditanya Pak. Ya, nggak ditanya itu. Allah akan tanya pada kita, apa kan nggak poso? Ya, kenapa kamu dulu nggak puasa? Ya, kenapa dulu kamu melakukan ini dan itu ketika puasa? Itu yang ditanya Pak. Ya, jadi kita nggak usah mempermasalahkan ya masalah hisab, masalah hilal dan lain sebagainya, sehingga membuat kita saling centang perenang, ya terjadi perpecahan dan permusuhan di antara sesama Muslim. Ya, nah, kemudian pertanyaan yang kedua, apa tadi? Witir. Kata Nabi, la witroni fil lailati. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Artinya, nek jenengan sudah ikut witir di masjid bersama dengan imam, nanti malam mau sholat tahajud boleh, tidak apa-apa, tapi tidak usah witir. Cukup sholat tahajud 8 rakaat. Nek mampu 11, mampu lagi 13, mampu lagi sebanyak-banyaknya sudah. Ya, mau 15, 19, 23, 45, 43 silakan ya, tapi tidak usah pakai witir lagi. Nggih. Bisa ya. Sudah nggih. Itu saya kira pertanyaan kami, jawaban dari kami wallahu alam. Sebenarnya masih banyak yang perlu kita bahas masalah fikih Ramadan ini. Silahkan nanti dibaca-baca lagi. Beli bukunya, apa mau online, apa mau offline, ya ikuti kajian-kajian seputar Ramadan untuk memperkaya hasanah Ramadan kita. Ya, semoga Ramadan kita hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan Ramadan. Kemudian kita diberikan kemampuan oleh Allah Taala untuk menjalankan kebaikan di bulan Ramadan ini, dan kemudian semoga juga Allah menerima seluruh kebaikan kita di bulan Ramadan dan menjadikan kita termasuk di antara orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah ini mungkin akhir dari kajian rutin kami, saya di sini ya, karena Selasa depan mungkin sudah persiapan mau Ramadan ya. Saya minta maaf kepada jamaah ya, mungkin selama 11 bulan ini menemani jenengan ada kata-kata atau sikap kami yang kurang berkenan jadi panjenengan nyampang di bulan Syaban, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah kita berjumpa lagi setelah Syawal ya. Nah, barakallahu fiik, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.